Hari ini akan diadakan ujian, seorang murid terlihat mengumpulkan semua ponsel milik mereka. Tapi ada seorang anak laki-laki yang sedang menelpon. Ina yang merasa terganggu kemudian menegur dan memintanya untuk keluar saja jika mau menelepon. Namun murid tersebut tersinggung dan terjadi adu mulut antar keduanya. Tapi pertengkaran itu tak berlangsung lama karena ujian akan segera dimulai. Saat kertas ujian dibagikan, semua murid di kelas mulai fokus untuk mengerjakan soal. Namun seorang murid laki-laki yang bernama Chow Bom, terlihat gelisah dan ketakutan. Dia juga berhalusinasi seolah-olah ada orang yang meminta tolong. Dan tiba-tiba dia merasa ada yang aneh dengan kertas soal ujiannya. Hal ini membuat dia kaget sehingga terjatuh. Melihat hal itu, seorang guru yang bernama Chang Kwok menghampiri Chow Bom, dan menanyakan apa yang terjadi. Dengan keadaan ketakutan, Chow Bom menjawab bahwa ada sesuatu di kertas ujian miliknya. Sang guru pun mengecek kertas ujian itu. Tapi dia melihat tidak ada yang aneh dengan kertas tersebut. Guru Chang Kwok pun mencoba menenangkannya dan membantunya berdiri. Sang guru mengatakan bahwa itu hanya perasaan gugup saja dan memintanya untuk rileks. Kemudian guru itu melihat ada luka sayatan di tangan Chow Bom. Kemudian sang guru menanyakan tentang luka tersebut dan Chow Bom mengatakan bahwa bukan dirinya yang melakukan, melainkan ada makhluk lain yang melukainya. Chow Bom mengatakannya dengan sangat ketakutan dan terlihat seperti orang gila. Setelah beberapa lama, Chow Bom pun bisa mengendalikan diri dan ujian pun tetap berjalan sesuai jadwal. Tak lama kemudian, bel sekolah pun berbunyi, akan tetapi, suara bel itu berubah menjadi suara musik lucu, dan semua murid pun tertawa. Hal ini adalah ulah dari salah satu murid bandel bernama Kamyun. Keusilan murid ini membuat salah seorang guru marah dan terjadi keributan antar mereka. Namun segera seorang guru lain yang bernama Chang Kwok datang dan berhasil melerai mereka. Sin pun berpindah ke ruang guru. Di sana sedang ada rapat guru yang sedang membahas tentang pembentukan kelas khusus yang terdiri dari kumpulan anak-anak cerdas, yang nantinya akan diberikan pelajaran tambahan untuk menyambut kunjungan dari Dinas Pendidikan Pusat. Sementara itu, Ina dan teman satu asramanya yang bernama Miang Wo sedang berada di rooftop untuk menjemur pakaian. Mereka dihampiri oleh Kamyun. Dia memberikan tiket masuk klub malam dan mengajak Ina dan Miang Wo untuk pergi bersama. Sebenarnya Kamyun memang menyukai Ina, akan tetapi Ina masih malu-malu. Sehari sebelum kelas khusus dimulai, para murid sedang melihat pengumuman hasil ujian mereka. Saat mereka sedang fokus untuk mencari nama mereka masing-masing, tiba-tiba Chow Bom kembali berhalusinasi. Dia melihat wajah Ina berubah dan Chow Bom pun hendak menyerang Ina. Beruntung teman-temannya berhasil mencegah kejadian tersebut, akhirnya Chow Bom pun dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulan. Pada malam harinya, Ina dan Miang Wo pergi ke klub bersama Kamyun. Hari ini sekolah diliburkan, namun 20 murid yang masuk daftar kelas khusus tetap masuk untuk menerima pelajaran tambahan. Kegiatan mereka diawali dengan sebuah ujian, kemudian semua ponsel pun dikumpulkan. Saat Dongyuk sedang membawa ponsel mereka ke ruang guru, dia mendengar ada yang memanggilnya. Dia pun mencari tahu siapa yang memanggilnya. Dongyuk pun menghampiri sumber suara yang memanggilnya tersebut, ternyata sumber suara tersebut berasal dari dalam toilet. Dia pun masuk ke dalam toilet, dan sepertinya dia melihat sesuatu di plafon. Tiba-tiba saja kakinya terjerat sesuatu dan menyeretnya masuk ke salah satu toilet. Kembali ke kelas, ujian bahasa Inggris akan segera dimulai, namun ada salah satu murid perempuan yang belum datang, namanya Hingyong. Namun gurunya mengatakan bahwa ia akan segera datang. Saat mereka sedang memperhatikan layar monitor yang menampilkan percakapan dalam bahasa Inggris, tiba-tiba video tersebut berubah dan menampilkan seorang murid perempuan yang berada dalam sebuah akuarium. Ternyata dia adalah Hingyong, murid yang belum datang tadi. Hal ini membuat semua orang yang ada di kelas tersebut menjadi panik. Lalu sang guru menyuruh Ina untuk memberitahukan kejadian ini kepada guru-guru lain. Kemudian terdengar seseorang berbicara dari pengeras suara di sekolah itu. Suara itu mengatakan bahwa seluruh murid dan guru di sana harus bisa menjawab pertanyaan dengan benar atas pertanyaan yang akan dia berikan, dan apabila mereka salah menjawab, maka semuanya akan mati satu persatu. Selain itu, suara itu juga mengatakan bahwa jika ada yang berani keluar dari lingkungan sekolah, maka mereka akan mati. Para guru kemudian berusaha untuk menghubungi kantor polisi. Namun telepon dan semua alat komunikasi mereka tidak bisa berfungsi. Kemudian Chang Kwok menyuruh satpam sekolah itu untuk mencari bantuan. Kemudian mereka semua pergi ke dalam ruang kelas. Keadaan pun mulai memburuk, ketika air mulai mengisi akuarium tersebut. Salah satu guru mulai mencurigai bahwa semua ini adalah ulah dari Kamyun, karena dirinya menemukan keanehan di ruang kontrol di sekolah tersebut.
Pada saat mereka sedang berdebat dengan masalah ini, tanpa disadari, ternyata Hin Yong sudah tewas tenggelam. Insiden itu membuat Lee memberanikan diri untuk keluar dari lingkungan sekolah dan menuju telepon umum yang berada di seberang jalan, namun aksinya ini membuat para murid mengikutinya keluar dari lingkungan sekolah tersebut sehingga terjadi kegaduhan di dalam kelas. Pada saat mereka akan pergi dari gedung sekolah, tiba-tiba mereka melihat Lee kembali dengan bersimbah darah. Para murid pun ketakutan dan mengurungkan niatnya untuk keluar dari sana. Dengan kondisi luka parah, sepertinya Lee ingin menyampaikan sesuatu, namun Lee tidak bisa berkata-kata dan dia pun tewas. Bersamaan dengan itu, bel sekolah berbunyi dan suara laki-laki misterius itu memperingatkan agar jangan sekali-kali mencoba untuk keluar dari lingkungan sekolah tersebut. Tiba-tiba terdengar suara orang yang sedang kesakitan, dan ternyata itu adalah suara dari Dong Yuk yang sebelumnya terseret oleh sesuatu di toilet. Selanjutnya terdengar suara misterius itu menyuruh Dong Yuk untuk mengakui kesalahannya sambil terus menyiksanya. Dong Yuk pun memohon untuk tidak dibunuh dan mengatakan bahwa ibunya lah yang terlalu serakah. Kemudian suara misterius itu memerintahkan semua orang yang ada di sana untuk pergi ke gedung auditorium dan meminta kepada mereka untuk menyusun sebuah kalimat dari teka-teki dosa dan keserakahan. Semuanya menuruti perintah tersebut dan saling bekerja sama untuk menemukan huruf-huruf itu. Di sisi lain, Ina dan Changkuok mencoba menganalisa dari teka-teki yang diberikan, yaitu kalimat ibu menjadi serakah berubah menjadi ia tidak puas dengan nilai anaknya. Saat mereka sedang berusaha memecahkan teka-teki tersebut, Dong Yuk pun terus mengalami penyiksaan, tubuhnya diikat dan ditetesi dengan lilin. Akhirnya Ina dan Changkuok berhasil memecahkan maksud dari teka-teki tersebut. Mereka pun memberitahu seluruh murid tentang kalimat yang harus mereka susun. Kalimat tersebut adalah puas dan berhenti. Tidak ada bahaya yang menunggu, namun mereka terlalu lama untuk mencari dan menyusun kalimat tersebut, sehingga waktu yang diberikan pun habis dan tubuh Dong Yuk pun terjatuh dari atap dengan kondisi yang mengerikan. Saat mereka semua ketakutan, seorang murid mengatakan bahwa ada seorang murid perempuan yang bernama Jiho menghilang. Ina pun sepertinya memikirkan sesuatu, dia keluar dari tempat itu dan disusul oleh Kang Hyun. Ternyata Ina pergi menuju ruang komputer, dirinya mengecek daftar peringkat dari hasil ujian sebelumnya. Dari sini terlihat bahwa murid yang tewas ternyata berurutan berdasarkan peringkat mereka, dan kemungkinan setelah Jiho terbunuh, berikutnya adalah sahabatnya dan kemudian dirinya. Beberapa siswa yang berada di ruang auditorium mulai membuat rencana untuk pergi dan bersembunyi ke asrama dengan alasan mereka ingin ke toilet. Ina dan Kang Hyun kemudian kembali ke ruang auditorium, namun mereka tidak menemukan sahabatnya di sana, yang ternyata Miang Wo ikut bersama beberapa murid yang bersembunyi di asrama. Ina kemudian memberitahukan informasi yang dia dapatkan dari ruang komputer kepada para guru. Changkuok mengumpulkan murid-murid yang masih ada di sana dan membagi menjadi dua kelompok untuk mencari Miang Wo dan murid-murid yang belum kembali dari toilet. Sementara itu, mereka yang bersembunyi di dalam asrama, tiba-tiba dikejutkan oleh seseorang yang menggedor pintu asrama dengan keras. Akibat dari gedoran tersebut membuat pintu itu berlubang. Karena penasaran, salah satu dari mereka akhirnya memberanikan diri untuk melihat melalui lubang tersebut. Dan tiba-tiba saja ada yang menarik kepala anak itu dari luar dengan keras. Di tempat lain, Ina dan kelompoknya melihat cahaya lampu dari kamar asramanya. Mereka pun langsung bergegas menuju ke asrama itu. Sesampainya di sana, mereka melihat murid-murid tersebut telah diserang. Sementara itu, kelompok yang dipimpin oleh Changkuok sedang memasuki sebuah ruangan. Ternyata ruangan itu memang sudah dipersiapkan oleh pelaku untuk melanjutkan permainannya. Dalam ruangan tersebut, terdapat sebuah komputer yang terkunci dengan kata sandi, dan untuk mengetahui kata sandinya, mereka harus bisa memecahkan teka-teki yang sudah disiapkan oleh pelaku. Kemudian pelaku ini memberikan instruksi untuk membuat kalimat dengan nomor dan surat. Lalu mereka harus memasukkan kata sandi yang sudah mereka pecahkan ke dalam komputer. Si pelaku telah menyiapkan berbagai benda dan tulisan dalam teka-teki ini. Changkuok berpikir keras untuk mengetahui maksud dari semua ini, sampai akhirnya dia teringat sesuatu, yaitu teka-teki ini membentuk sebuah kalimat, yang artinya, ingat musim semi, ingat auditorium. Lalu para murid memasukkan kata sandi dengan kalimat itu dan komputer pun berhasil dibuka. Di komputer, tampak video Jiho yang telah tewas, akan tetapi dalam video itu juga menampilkan sesosok makhluk aneh yang membuat mereka semua berlari ketakutan. Ketika mereka pergi dari ruangan tersebut, mereka pun bertemu dengan kelompok Ina. Mereka pun kembali berkumpul dan mencoba beristirahat di kantin sekolah. Changkuok pun memarahi murid-murid yang memisahkan diri. Kemudian mereka mulai berdiskusi tentang teka-teki terakhir tadi. Dari sini, Ina sepertinya mulai memahami maksud dari musim semi dan auditorium.
Ina teringat dengan sahabatnya yang bernama Jiwon, yang tewas bunuh diri pada musim semi di ruang auditorium. Dia adalah murid terpandai di sekolah tersebut dan selalu mendapatkan peringkat pertama, tapi saat itu, Jiwon gagal dalam ujian dan hanya mendapatkan peringkat 6. Hal ini membuat perasaannya terguncang, karena dengan menurunnya peringkat ini, besar kemungkinan bahwa dia tidak bisa memperoleh beasiswa lagi dari sekolah. Lalu esok harinya, dia ditemukan meninggal karena bunuh diri di dalam ruang auditorium. Kemudian para murid pun berspekulasi bahwa pelaku dari semua kejadian ini adalah hantu Jiwon yang ingin balas dendam. Akan tetapi Changkwok menyangkal hal tersebut. Dia mengatakan bahwa tidak ada yang namanya hantu, namun Ina yakin bahwa kejadian ini pasti ada hubungannya dengan kematian Jiwon. Tak lama kemudian, bel sekolah kembali berbunyi yang artinya permainan teka-teki berikutnya akan segera dimulai. Changwook merasa sudah muak dengan permainan ini. Dia ingin mencari pelaku sendirian. Dia kemudian membawa sebuah kunci ledeng dan pergi untuk mencari pelaku. Tapi sebelum pergi, dia meminta kepada Ina dan Kang Hyun untuk tetap membantu Guru Choi dalam memecahkan teka-teki berikutnya, dan dia juga menyuruh murid lainnya untuk tetap tinggal di ruang kantin. Kemudian mereka pun berhasil menemukan teka-teki berikutnya, namun teka-teki ini semakin sulit, karena mereka harus menyusun sebuah kalimat dari sebuah puzzle. Setelah beberapa lama, mereka berhasil menyusun puzzle tersebut, dan membentuk sebuah kalimat baru, yang artinya, aku tahu siapa yang membunuhku, kemarahanku akan terus berlanjut, hadapilah kenyataan. Hal ini semakin menunjukkan, bahwa semua ini sangat berhubungan dengan kasus bunuh diri Jiwon. Setelah menyelesaikan teka-teki tersebut, mereka pergi dari tempat itu dan saat mereka menaiki tangga, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan Changkwok yang akan menyerang mereka. Ternyata Changkwok telah bertemu dengan sosok misterius itu sehingga dia sangat waspada. Kemudian terdengar suara timer dan mereka mengikuti arah sumber suara tersebut. Ketika mereka mendekati sumber suara tersebut, mereka terkejutnya karena melihat mayat Songji yang berada di pengering mesin cuci dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Saat mereka beristirahat, Changkwok teringat kepada Kang Yun yang pernah merubah suara bel sekolah. Dia pun menanyakan bagaimana caranya dia melakukan itu. Kemudian Kang Yun menjelaskan bahwa dia merubah suara bel itu dari ruang keamanan sekolah. Karena ruangan tersebut menjadi kontrol mulai dari CCTV, panel listrik dan saluran telepon. Setelah mendengarkan penjelasan Kang Yun, mereka kemudian pergi ke ruang kontrol tersebut. Sementara itu Miang Wo yang berada di ruang kantin bersama murid-murid lain yang sedang tertidur, tiba-tiba dibekap dan diseret oleh seseorang. Saat Ina dan lainnya sampai di ruang kontrol, mereka pun menemukan tanda-tanda, bahwa ternyata sang pelaku memang menggunakan ruangan ini untuk mengawasi semuanya. Kang Yun juga menemukan ada sebuah kabel yang mengendalikan seluruh audiovisual di ruang auditorium dan seluruh kelas. Mereka pun mengikuti jalur kabel itu. Setelah beberapa lama mengikuti jalur kabel itu, mereka pun menemukan Chow Bom yang sedang meringkuk ketakutan. Saat didekati, tiba-tiba saja dia menyerang Ina dan berusaha untuk menikamnya. Kang Yun pun berupaya mencegahnya, tetapi sayangnya justru dia yang harus menerima tikaman dari Chow Bom. Saat Chow Bom menghampiri Ina, Changkwok memukulnya dengan brutal hingga tewas. Ina kemudian menghampiri Kang Yun yang sedang sekarat. Dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu Kang Yun. Tiba-tiba mereka mendengar suara teriakan, dan mereka pun menuju sumber suara tersebut. Mereka menemukan sebuah ruangan, tetapi ruangan tersebut terkunci dengan kata sandi dan sebuah teka-teki lagi. Changkwok sangat emosi dan akan mendobrak pintu itu, namun Ni Choi memintanya untuk tetap tenang. Selain itu dirinya juga berusaha keras untuk memecahkan pertanyaan tersebut agar dapat menemukan kode untuk membuka pintu itu, dan didapatlah sebuah kombinasi angka, yang semua angka tersebut berhubungan dengan Jiwon, angka 1, yang menunjukkan peringkat kelas Jiwon, dan angka 20, yang merupakan nomor absen Jiwon. Setelah pintu berhasil terbuka, mereka melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Itu adalah tempat tewasnya Hingyon dan Miang Wo yang tergantung. Kemudian mereka berusaha untuk menurunkannya, namun tiba-tiba, ada seorang wanita menariknya ke atas. Ina dan Choi pun bertanya, apa alasan dari semua kejadian ini? Tanpa menjawab pertanyaan itu, sosok mengerikan itu kemudian memutus tali yang mengikat Miang Wo, sehingga menyebabkan tubuh Miang Wo terjatuh dengan posisi kepala terlebih dahulu. Changkwok pun berinisiatif untuk mengejar sosok tersebut. Pada saat dia berhasil menuju atap gedung, tiba-tiba dia diserang. Sosok tersebut berusaha menikamnya, tapi untungnya ia dapat menghindari dan menyerang balik sosok itu. Ternyata sosok wanita tersebut adalah ibu dari Jiwon yang berpura-pura menjadi hantu anaknya, untuk membalas dendam.
Beberapa hari setelah kejadian mengerikan itu, seluruh siswa dan juga para orang tua dari anak yang terbunuh melakukan sebuah peringatan di gedung auditorium. Semua orang merasa sangat sedih dengan kepergian kawan dan anak mereka. Sementara itu, Ina sangat emosional dan yang merasa tidak kuat berada di ruang tersebut, memutuskan untuk keluar menuju atap sekolah. Di sana dia menemukan sebuah buku, yang ternyata buku tersebut adalah milik Jiwon. Dengan perasaan sedih, Ina kemudian mulai membukanya. Terlihat foto Jiwon dan kedua orang tuanya, tapi sepertinya dia tidak asing dengan wajah ayahnya Jiwon. Tiba-tiba saja, seseorang membekapnya dan membawanya ke sebuah ruangan lalu diikat di kursi. Orang tersebut juga menyadap audio di ruang auditorium itu. Orang tersebut berkata kepada mereka melalui pengeras suara, tentang bagaimana perasaan mereka kehilangan anaknya. Dia melanjutkan bahwa dirinya pernah merasakan rasa sakit seperti yang mereka alami sekarang. Orang itu pun mengaku sebagai ayah dari Jiwon. Ternyata saat itu, ayah Jiwon telah mengunci semua pintu keluar dari gedung tersebut. Dia juga telah memotong selang gas yang ada di gedung itu, yang membuat semua orang di sana menjadi panik. Kemudian ayah Jiwon melontarkan pertanyaan dari kejadian 2 tahun yang lalu, saat musim semi. Dia mengatakan, bahwa putrinya bukan tewas bunuh diri, tapi kematian Jiwon adalah karena dibunuh. Ayah Jiwon kemudian memutar sebuah video yang memperlihatkan seseorang sedang mencekik anaknya. Di video tersebut, terlihat pelaku pencekikan memakai sebuah gantungan kunci yang tergantung di pinggangnya. Ayah Jiwon kemudian menanyakan tentang siapa orang yang memakai gantungan kunci itu. Ia juga meminta kepada sang pelaku untuk maju ke depan. Dia mengancam, jika tidak ada yang mengaku, maka dia akan membunuh semua orang yang ada di sana. Akhirnya cerita lama pun terungkap. Saat itu, Jiwon melihat seorang guru yang sedang membocorkan soal ujian kepada para orang tua murid. Ternyata guru tersebut adalah Changkok. Jiwon pun merasa sangat kecewa atas perbuatan Changkok. Dia pun meminta secara baik-baik kepada Changkok untuk mengambil kembali soal ujian itu dari para orang tua murid, tetapi Changkok menolak permintaan itu. Jiwon mengancam bahwa dirinya akan melaporkan kejadian ini kepada kepala sekolah. Karena merasa terancam, Changkok pun mencekik Jiwon. Aksi Changkok ini sempat terekam oleh ponsel Jiwon, meski hanya terlihat sebatas pinggangnya. Ternyata semua aksinya itu juga disaksikan oleh Chobom, namun dirinya tidak berani menceritakannya kepada siapapun. Hal inilah yang membuatnya merasa bersalah, dan karena hal itu, membuat psikologisnya terganggu, sehingga dia sering berhalusinasi tentang Jiwon. Setelah rahasianya terbongkar, Changkok mulai menggila. Dia mulai menyerang orang-orang dengan sebuah kampak. Dia mengatakan, kenapa harus aku? Aku tidak melakukannya sendirian. Kalian yang membuatku seperti ini. Aksinya pun terhenti saat dia melihat wajah para muridnya mulai ketakutan. Kemudian satpam dari sekolah tersebut menghampirinya. Tapi tanpa diduga, satpam itu langsung menikamnya dengan sebuah pisau. Ternyata dia adalah ayah Jiwon. Kemudian dia mengambil kampak, dan bersiap membunuh Changkok. Namun sebelum tewas, Changkok sempat meminta maaf kepada ayah Jiwon. Kemudian film menampilkan kehidupan keluarga Jiwon sebelum semua kekacauan ini terjadi. Terlihat Jiwon sangat dekat dengan ayah dan ibunya. Saat usaha mereka mengalami kebangkrutan, membuat keluarga ini banyak terlilit hutang. Hal itulah yang memotivasi Jiwon untuk mendapatkan beasiswa, yakni demi meringankan beban keluarganya. Ketika orang tua Jiwon sedang dalam keadaan berkabung, para debt collector datang ke rumah pemakaman dan mengacaukan semuanya. Hal itu membuat ayah Jiwon menjadi emosi, dan membunuh para debt collector tersebut. Setelah itu, dia melamar kerja di sekolahan anaknya sebagai petugas keamanan. Dan dari sinilah ia mulai merencanakan semua balas dendam ini. Dan film pun selesai.